Oke ya. Udah. Tentang bab 3 laju reaksi. Apa pengertian laju reaksi? Apa pengertian laju reaksi? Laju reaksi. Oke, udah. Laju reaksi itu artinya ya. Pernah lihat ini? Pernah melihat apa namanya? Itu air misalkan kita masukkan dengan jeskul atau kapur. Itu kan jeskulnya kan bereaksi, ya kan? Jeskul itu kan dia mengeluarkan yang namanya apa? Mengeluarkan uap dia kan? Uap itu kan, air kan? Nah, gelembung gitu. Iya, gelembung itu kan. Nah, jadi itu apa namanya? Itu dia mengalami apa? Mengalami reaksi. Ya. Jadi di situ mengalami yang namanya reaksi kan begitu. Nah, contoh misalkan apa lagi? Kenapa cabai itu bisa busuk? Karena dia mengalami apa? Reaksi dengan udara, ya kan? Nah, itulah dia laju reaksi. Jadi setiap zat itu dia mengalami reaksi. Paham ya? Paham ya? Oke, udah. Nanti yang di rumah juga perhatikan video di YouTube ya. Nah, jadi mengalami yang namanya reaksi. Oke. Jadi seperti itu dia. Paham ya? Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas daripada yang namanya reaksi. Kan begitu? Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas yang namanya apa? Reaksi. Paham ya? Oke, paham sampai sini? Nah, itu dia. Contohnya misalkan tadi kita misalkan nih dalam air kita masukkan apa? Jeskul. Tahu apa itu jeskul? Pernah lihat ini apa namanya vitamin C? Kalau kita masukkan ke air kan dia lama habis kan? Habis bereaksi dia kan, menguap kan? Nah, itulah dia kenapa dia habis, karena dia mengalami yang namanya apa? Reaksi, ya. Itu dia. Misalkan ini air, kita masukkan misalkan jeskulnya di sini. Ini dia kita masukkan di sini. Nah, ini lama-lama nanti makin kecil dia, kan gitu. Lama-lama nanti makin kecil. Nah, itu yang dinamakan dia mengalami apa? Reaksi. Bisa nanti tinggal sedikit, tinggal kecil ya seperti ini. Nah, itu dia mengalami apa? Reaksi. Iya, dia berubah jadi gas gitu, habis dia bereaksi. Nah, itu kan ada waktunya kan? Ketika dia mengalami reaksi itu sampai dia habis itu kan dia ada waktunya. Nah, ada juga kecepatannya atau lajunya kan gitu. Misalkan lah jeskul ini sampai habis berapa menit? Misalkan dia habis itu misalkan cuma 1 menit kan begitu, ya kan? 1 menit udah habis, berarti lama reaksinya berapa? 1 menit, paham ya? Atau bisa juga gini, kita ukur dia pakai kecepatan. Misalkan, jadi kalau misalkan ini ya laju reaksi ini satuannya adalah molar per detik. Kalau misalkan mobil berapa kecepatan atau lajunya? Satuannya meter per sekon, meter per detik, ya kan? Meter misalkan 1 meter per detik, ya kan? Itu kalau misalkan apa? Mobil. Kalau misalkan ini laju reaksi molar per detik, ya, dia satuannya ya M juga, M besar tapinya. Molar per detik gitu ya, molar per detik gitu ya, paham ya? Nah, jadi seperti itulah laju reaksi ya.
Ini contoh reaksinya banyak di sini. Dilihat di bukunya, kita lihat. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama kita bahas faktor-faktornya ya. Apa aja faktor-faktor yang pertama? Faktor-faktor laju reaksi yang pertama apa? Coba lihat di bukunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke? Apa aja faktor-faktornya yang mempengaruhi laju reaksi? Coba. Pertama apa? Pertama ukuran zatnya. Kalau misalkan zatnya besar, ya kan? Kita masukkan ke air. Itu kan berbeda ketika dia ukuran zatnya kecil, ya kan? Oke. Hah? Oke. Nah, yang pertama ukuran molekul ya. Coba lihat di bukunya itu ada di halaman berapa ini? Halaman 48. Coba lihat 48. Yang pertama ada namanya ya, yang pertama itu luas permukaan. Oke. Jadi gini, misalkan kita mau memasukkan kapur, tahu kapur, ke dalam air, mana lebih mudah bereaksi, kapur yang besar yang belum dipecah-pecah atau kapur yang sudah dipecah-pecah, yang sudah ditumbuk, ya kan? Kapur yang sudah ditumbuk itu lebih mudah bereaksi dengan air, lebih cepat dia kan, lebih cepat dia larutkan dalam air kan. Itulah yang disebut dengan luas permukaan. Jadi misalkan ini kapur, oke, ini kapur ya. Nah, ini misalkan kita tumbuk, ya, misalkan kita tumbuk. Nanti kan jadi pecahan-pecahan dia seperti ini, ya, ini dia. Mana lebih luas permukaannya, ini atau ini? Setelah ditumbuk. Luas permukaan itu artinya makin luas permukaannya ini. Berarti nanti yang sudah ditumbuk ini makin luas permukaannya kan, permukaan kan makin banyak dia, makin banyak setelah ditumbuk kan. Berarti nanti luas permukaannya itu maksudnya permukaannya ini dia. Bukan yang besar ini, bukan, kalau dia yang besar kan sedikit permukaannya, ya kan? Sedikit permukaannya kan. Kalau yang besar ini dia yang sudah ditumbuk, dia bagaimana setelah ditumbuk? Kok bisa kayak gitu? Siapa namanya? Arik. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, jadi seperti itu dia. Semakin kita tumbuk, semakin luas permukaannya. Hah? Iya, benda yang dilarutkan. Misalkan kapur atau jesku ini, ya kan? Itu kita tumbuk, kita gitu, maka luas permukaannya ini mempengaruhi apa? Laju reaksi, ya. Mempengaruhi yang namanya laju reaksinya. Paham ya? Ya. Hah? Oh ya, makin ditunggu makin cepat. Ya, laju reaksinya, gitu ya. Jadi di sini keterangannya, ya, apa keterangannya? Makin luas permukaan, dan makin luas permukaan, makin apa? Makin cepat larut, ya. Paham sampai sini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke. Oke, yang kedua apa? Kita lihat di bukunya, yang kedua ada namanya konsentrasi pereaksi. Paham ya? Atau ini dulu, suhu dulu ya, suhu. Ya, suhu.
Oke. Mana lebih mudah kita larutkan jet cool itu ke air yang suhunya dingin atau air yang suhunya panas? Yang lebih cepat larut? Hah? Dingin ya. Jadi ke air yang suhunya dingin, zat itu lebih mudah apa? Lebih cepat larut dia. Jadi jet cool itu ketika kita lakukan ke dalam air dingin, itu berbeda dia ketika dia dilakukan dengan air biasa. Air panas sih ya lama. Lebih cepat dia di air dingin. Ya itu dia. Hah? Jadi di sini makin tinggi suhu, makin apa? Makin lama larut, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya apa? Katalis. Katalis, apa itu katalis? Katalis itu dia misalkan kita mau melarutkan apa ya? Katalis ya contohnya ya. Ini kita mau melarutkan misalkan suatu zat ya. Ada namanya katalisnya. Katalis itu artinya untuk mempercepat reaksi. Misalkan di dalam tubuh kita ini, ada nggak yang namanya itu ini reaksi kimia? Ada nggak reaksi kimia dalam tubuh? Nah, jadi ketika dalam tubuh kita ada reaksi kimia, kita kenapa dianjurkan minum vitamin gitu? Atau kita minum minum apa itu? Minum zat-zat yang dapat membuat tubuh kita ini segar gitu. Supaya apa? Supaya beneran kan gitu kan. Nah itulah contoh katalis ya. Katalis itu contohnya itu untuk mempercepat reaksi yang berlangsung dalam tubuh. Jadi bisa juga dia ke dalam suatu zat ditambahkan, mempercepat suatu zat itu terjadi gitu, suatu reaksi itu terjadi. Nah jadi kalau yang nggak diberi katalis dia reaksinya lama gitu ya, paham ya? Jadi keterangannya ada katalis, maka reaksi makin maka apa tadi? Reaksi makin cepat. Oke? Itu dia. Sampai sini paham? Contoh katalis, bentar ya. Nah ini biasanya dalam reaksi-reaksi kimia. Oke? Misalkan zat ini tambah zat ini menghasilkan zat ini misalkan. Nah, oke, contohnya misalkan coba lihat di bukunya. Itu ada di bukunya ya. Misalkan ini ada reaksi misalkan ya, ini misalkan ya, tapi ini ada zat kimia ya. Reaksi ini misalkan NO tambah BR2. Ini kan nanti menghasilkan apa? NOBR. Kan ini. Nah, jadi nanti ini
reaksinya termasuk lambat. Kita pengen reaksinya ini cepat, supaya dia menghasilkan NOBRN2 ini, supaya dia cepat. Bagaimana caranya? Inilah yang kita tambahkan dengan katalis. Nah, katalisnya misalkan SO4 min. Ya, SO4 min. Ini dia katalisnya. Sehingga bisa apa tadi? Sehingga reaksinya menjadi apa? Menjadi cepat. Begitu dia contohnya. Sampai sini paham? Iya. Oke ya. Oke, ini ganteng juga ya kan? Si Oka ganteng. Oka masih punya orang tua? Ya maksudnya? Oh iya. Macam nggak anak tak terus. Hah? Iya. Enggak. Oka tinggalin di mana? Pondok kan? Oke ya. Nah, jadi apa namanya? Sampai sini paham lah ya. Oke. Nah, kemudian jadi begini. Oke. Nah, selain katalis apa lagi coba yang mempengaruhi laju reaksi? Hah? Nah, ada lagi yang namanya ini ya, apa namanya? Satu lagi ya. Ada namanya itu adalah konsentrasi preaksi. Konsentrasi preaksi itu maksudnya apa? Nah, di sini bisa buat ya. Yang keempat itu namanya konsentrasi preaksi. Nah, saya tanya sekarang, ya, mana lebih mudah direaksikan J-School di air yang dingin atau di air yang panas? Bukan ya, bukan di air yang dingin. Maksudnya di air yang dia misalkan kita tambahkan gula, atau di air yang nggak kita tambahkan apa-apa. Mana lebih mudah bereaksi? J-School di air biasa atau J-School di air yang kita tambahkan gula? Biasa. Hah? Di air biasa, ya. Jadi di air biasa itu, ya, kan konsentrasinya rendah. Kalau di air gula itu konsentrasinya tinggi. Tahu konsentrasi? Konsentrasi itu artinya kepekatan. Tahu kepekatan? Misalkan ini pekat larutannya. Setelah dia ditambahkan gula kan jadi pekat larutannya kan? Nah, berarti konsentrasinya itu tinggi, itu dia. Tapi kalau di air biasa itu konsentrasinya apa? Rendah. Makanya ketika J-School kita masukkan ke air biasa, itu dia lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan ketika kita masukkan J-School ke air gula. Karena konsentrasi itu dia berpengaruh terhadap laju reaksi atau kecepatan reaksi. Jadi di sini ya, konsentrasi reaksi ya, semakin tinggi maka laju reaksi makin lama. Ya, laju reaksi makin atau kecepatan reaksi ya, kecepatan. Oh, ini bukan kecepatan ya, kita buat reaksi makin lama gitu ya, biar mudah ya. Reaksi makin lama. Itu dia. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Dari catat dulu. Oke, setelah dicatat nanti baru kita masuk ke rumusnya. Ada rumusnya ya. Belum 5 menit lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Paham ya? Hah? Ya, cuma 4. Dicatat ya? Hah?
komposisi. Maksudnya ini masih teori ya kan, ini masih gampang, ini nggak terlalu susah lah. Oke? Hah? Jesko pernah lihat? Kayak apa itu dia? Kayak vitamin C tahu? Kalau kita beli di apotek kan ada itu. Itu dia. Oke. Dicatat dulu ya. Ya rumusnya minggu depan lah masuk kita ya, minggu depan. Ini soal aja Sal, aturan kemarin. Nah jadi Ustaz, apa ya, tambahkan ya, kenapa suatu zat itu dia mengalami reaksi? Karena dia bertumbuhkan. Ketika dia bertumbuhkan itulah yang menyebabkan adanya interaksi antar molekul atau antar zat tersebut, antar partikel-partikel dalam molekul tersebut. Ada tumbukan, ya itu yang menyebabkan terjadinya reaksi. Tapi kalau dia nggak dimasukkan ke dalam air, bisa nggak terjadi ini reaksi? Nggak bisa, ya, didiamkan aja gitu, nggak bisa terjadi reaksi ya. Dia adanya yang namanya itu apa, tumbukan, makanya terjadi apa, reaksi, begitu ya. Oke, nah apa namanya, itu aja lah ya mengenai. Oh iya, perhatikan sebentar. Nah jadi nanti dalam apa namanya ini, dalam laju reaksi ya, coba lihat di bukunya, kita harus tahu pengertian konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Kepekatan suatu larutan. Ya, kepekatan suatu larutan. Jadi misalkan apa namanya, zat A kita tambahkan dengan zat B, ya, itu kan masing-masing kan sebelum kita reaksikan. Oke, ya perhatikan. Ini sedikit lagi ya, masih ada 2 menit. Nah, misalkan gini. Oke, perhatikan dulu. Zat A tambah zat B, ini kan menghasilkan zat C tambah zat D, ya kan? Zat C tambah zat D. Udah. Ini kan sebelum kita reaksikan kan dia ada yang namanya konsentrasi. Tahu konsentrasi kan? Kepekatan. Sebelum kita reaksikan nanti ada kepekatannya, zat A dan zat B. Ya, inilah nanti yang kita pakai untuk apa? Untuk menentukan zat C dan zat laju reaksi, ya. Jadi laju reaksi itu kita pakai nanti konsentrasinya, paham ya? Konsentrasi zat A dan zat B. Nanti rumusnya ini, V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Ini simbol konsentrasi. Ada X, ada Y. Nanti coba kalian cari-cari di rumah, apa itu X, apa itu Y. Oke? Ya. X itu termasuk nanti or D. Apa itu or D? X dan Y itu termasuk apa? Or D. Nah, or D. Apa itu X, apa itu Y? Coba nanti dipelajari di rumah. Oke?
Supaya minggu depan kita masuk rumus langsung ke soal, gampang, nggak susah-susah lagi. Paham ya? Enggak, nanti X di, misalnya X di sini, X di formula ini, X di formula ini, ya. Pertama nanti cari dulu apa itu rumus laju reaksi, ya. Rumus laju reaksi itu apa? Kemudian cari apa itu X, apa itu Y di rumus ini, apa itu K, paham ya? Supaya minggu depan Ustaz kasih soal, kita bahas, Ustaz kasih rumus, ya, soalnya bisa langsung dijawab. Oke ya, bisa ya? Oke, mungkin itu saja pertemuan kita untuk hari ini ya. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.